Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Putri Amalia Arman dan teman kelompok saya Revalina dan Rizka Amalia S yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran sosial terhadap perkembangan remaja. Video ini menjadi pemenuhan tugas kami dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa menurut Santrok tahun 2003, masa remaja diartikan sebagai masa transisi yang menjembatani fase anak-anak menuju dewasa, yang ditandai dengan transformasi yang signifikan terhadap aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Menurut Piaget pula, ciri utama masa ini adalah munculnya keinginan remaja untuk dianggap dan diikutsertakan dengan orang dewasa dalam interaksi sosial yang didukung oleh perkembangan cara berpikir yang lebih maju. Fase ini juga ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Mengacu pada teori Hull, perkembangan remaja dikatakan berhasil apabila mereka mampu membangun hubungan sosial yang matang dengan sesama remaja serta memahami peran sosial mereka di tengah masyarakat. Ewi Hurlock berpendapat bahwa fokus utama perkembangan remaja adalah belajar menjalin hubungan sosial yang lebih dewasa dengan lingkungan pergaulan, serta mampu memposisikan peran sosial mereka secara tepat di masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pembentukan identitas pada remaja dalam aspek sosial, kita akan memasuki materi mengenai peran keluarga dalam perkembangan sosial remaja. Nah, keluarga ini dalam lingkupnya adalah orang tua, adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, dan semua lingkup keluarga yang ada di sekitar kita. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama yang menjadi fondasi bagi perkembangan psikososial serta ketahanan remaja dalam menghadapi tekanan luar. Nah, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak yang ditandai dengan dukungan emosional serta komunikasi yang terbuka sangat menentukan kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat. Menurut Erik Erikson tahun 1968, ia menekankan pentingnya peran ini agar remaja tidak terjebak dalam kebingungan peran saat mencari jati diri. Selain itu, Santrok 2018 dan Papalia tahun 2015 menyoroti bahwa kualitas pengasuhan menjadi penentu apakah remaja akan memiliki kemandirian yang kuat atau justru mudah terbawa arus negatif. Menurut penelitian Soeharto dan kawan-kawan tahun 2024 menegaskan bahwa absennya kehadiran emosional orang tua dapat memicu krisis identitas, sementara Irmawanti tahun 2010 menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis secara signifikan akan menekankan kecenderungan kenakalan remaja. Nah, hubungan yang positif antara orang tua dan remaja akan mendukung yang akan menghasilkan kemandirian remaja yang baik. Pada remaja, figur kelekatan yang penting adalah orang tua. Menurut Ainsworth dalam Santrok 2012, membagi kelekatan aman dan kelekatan tidak aman, individu dengan kualitas kelekatan aman akan lebih mandiri dibandingkan individu yang memiliki kelekatan tidak aman. Baik, saya akan menjelaskan peran teman sebaya dalam perkembangan sosial remaja. Masa remaja adalah fase penting pembentukan jati diri yang ditandai dengan pergeseran fokus dari keluarga ke teman sebaya. Remaja ini mencari validasi sosial dan kemandirian melalui interaksi dengan kelompoknya. Teman sebaya berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk menguji nilai dan emosi, memberi dukungan serta meningkatkan rasa percaya diri, namun juga berisiko menimbulkan tekanan konformitas dan perilaku yang menyimpang. Menurut Erikson, fase ini berkaitan dengan krisis identitas. Santrok menekankan bahwa transisi sosial memengaruhi perubahan sikap dan nilai remaja. Papalia menyebut teman sebaya sebagai sumber dukungan emosional dan model perilaku. Sternberg menemukan remaja lebih cenderung
dan lebih impulsif karena biasanya ada pengaruh kelompok dengan puncak kerentanan tekanan teman sebaya pada usia 14 tahun. Kesejahteraan emosional remaja sangat bergantung pada penerimaan kelompok dan kurangnya peran keluarga dapat memperkuat dampak negatif di lingkungan sosial. Adapun juga peran lingkungan sekolah dalam perkembangan sosial remaja. Sekolah merupakan konteks sosial utama dalam perkembangan remaja yang menyediakan ruang untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan otoritas, sehingga remaja belajar tentang aturan, norma, serta keterampilan sosial untuk berfungsi di kalangan masyarakat. Sekolah menjadi tempat utama interaksi sosial di luar keluarga, di mana remaja ini mulai belajar tentang adanya kerjasama, kompetisi sehat, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab sosial. Hubungan sosial di sekolah turut memengaruhi konsep diri dan penyesuaian sosial. Dalam konteks Indonesia, sekolah juga berperan sebagai agen sosialisasi, di mana ini membentuk perilaku sosial melalui aturan, pembelajaran, dan interaksi. Berdasarkan teori developmental contextualism, perkembangan sosial terjadi melalui interaksi timbal balik antara individu dan lingkungan sekolah. Iklim sekolah yang positif, aman, dan partisipatif mendukung kematangan sosial remaja. Selain itu, penggunaan media sosial juga memengaruhi interaksi siswa di sekolah, baik secara positif maupun negatif. Yang terakhir adalah peran budaya. Di sini terdapat 3 poin penting peran budaya dalam perkembangan sosial di masa remaja. Yang pertama adalah pedoman perilaku dan kontrol sosial, di mana budaya menjadi pedoman karena mampu membuat standar mana perilaku yang baik dan tidak. Nah, ini juga dapat membantu atau membuat remaja mengetahui batasan-batasan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh budaya populer K-pop pada identitas sosial. Di makalah kami menyoroti budaya populer ini karena ingin memberitahu bahwa tidak selamanya budaya ini memiliki dampak negatif saja. Namun justru sebaliknya, budaya ini dapat menjadi sarana komunikasi bagi remaja, membuat komunitas, dan memperkuat rasa kebersamaan melalui minat yang sama. Yang terakhir adalah internalisasi nilai budaya untuk kematangan sosial. Internalisasi itu adalah proses di mana remaja mampu menyerap atau mengambil ke dalam nilai-nilai moral atau etika budayanya. Proses ini sangat krusial karena menjadi pedoman perilaku bagi remaja. Jika remaja mampu atau sudah berhasil menginternalisasi nilai budayanya, maka sudah bisa dikatakan mereka sudah mencapai kematangan sosial. Ini pun ditandai dengan mereka sudah dapat bersikap dewasa, memiliki empati, dan mampu menempatkan diri di situasi sosial manapun. Yang terakhir adalah kesimpulan. Masa remaja merupakan fase transisi krusial yang melibatkan transformasi biologis, kognitif, dan psikososial untuk mencapai kematangan hubungan sosial serta pengalaman peran di masyarakat. Dalam periode ini, pembentukan identitas diri sangat dipengaruhi oleh interaksi antara harapan sosial dan kebebasan individu dalam memilih arah hidupnya, di mana keberhasilan integrasi identitas akan membuahkan pribadi optimis dan percaya diri, sedangkan kegagalan dapat memicu kebingungan peran. Terus keluarga bertindak sebagai fondasi utama melalui dukungan emosional dan pengasuhan berkualitas untuk membangun kemandirian serta mencegah krisis identitas. Sementara itu, teman sebaya berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi remaja untuk mencari validasi dan menguji nilai-nilai emosional. Meskipun terdapat risiko tekanan konformitas yang kerentanannya mencapai puncak pada usia 14 tahun. Nah, terakhir, lingkungan sekolah dan unsur budaya berperan sebagai agen sosialisasi penting yang mengajarkan norma, disiplin, serta nilai-nilai adaptif yang membantu remaja mencapai kematangan sosial di tengah masyarakat. Thank you, Elmer! Go!